lagi ya ke sini kita akan berbincang-bincang sastra. Nah, saya Azelia Elita Ratini. Di sini saya akan berbincang dengan teman saya. Halo semuanya, kenalin nama aku Cici. Lanjut. Nah, di sini kita akan berbincang mengenai sastra dengan sejarahnya ya. Jadi nih, Ci, menurut kamu mungkin nggak sih apa hubungan utama antara sastra itu dan sejarah kalau menurut kamu? Hubungan utamanya sastra dan sejarah itu kan sejarah itu kan emang udah ada sejak lama ya. Maksudnya sejarah itu kan mengisahkan peristiwa-peristiwa di masa lalu kan. Iya. Sedangkan sastra itu kan, dan sastra juga memang sudah ada maksudnya dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada ya. Jadi ya sastra juga bisa termasuk ke dalam sejarah. Maksudnya ada juga sejarah sastra yang dimana kan setiap perkembangannya itu ada kayak perkembangan dari pustaka, terus kayak dimana sastra waktu itu juga pas Orde Baru juga sangat sulit untuk disebarluaskan. Jadi maksudnya sastra juga bisa masuk ke dalam sejarah, dan sejarah juga yang menciptakan sastra itu sendiri gitu. Oke, itu ya. Terus apakah sastra ini bisa dianggap kayak sebagai sumber sejarah menurut kamu? Sastra bisa menjadi sumber sejarah karena kebanyakan penulis-penulis sekarang yang memasukkan sejarah itu ke dalam karya sastranya. Iya. Jadi kayak dan seiring berkembangnya waktu pun sebuah karya sastra pun memiliki perkembangan sejarah yang berbeda-beda kan setiap tahunnya. Jadi kayak sastra pun bisa menjadi tempat sejarah itu tumbuh juga gitu. Terus ya kayak apa sih menurut kamu Ki, kayak genre sastra itu yang cenderung paling historis banget nih atau paling sering mencerminkan zamannya itu yang mana gitu contohnya karya sastra? Aku sih belum terlalu tahu ya terkait Iya. itu. Cuma emang kan seiring berjalannya waktu kan karya sastra tuh berbeda-beda ya isinya juga. Iya. Yang dimana pada zamannya karya-karyanya Pramudia Anantatur itu kan banyak banget yang mengkritik politik negara Indonesia kan. Dan karya-karyanya Pramudia Anantatur pun bahkan sempat kayak ingin dihilangkan. Iya, kan? benar ya. Ingin dihilangkan kan. Nah, menurutku aku nggak tahu pasti genre di mana yang maksudnya yang benar-benar mengandung histori yang sangat ada gitu historinya. Karena menurutku setiap perkembangan sastra di Indonesia pun kan sejarahnya beda-beda gitu. Jadi mengandung sejarahnya pun mungkin ada sejarah pada masa itu yang mereka berkembangnya sejarahnya di masa itu aja. Sedangkan untuk sekarang ya sejarahnya pun beda lagi gitu. Ini penting nggak generasi kita ini untuk memahami sejarah sastra gitu? Untuk memahami sejarah sastra apa memahami sejarah dalam sastra nih? Menulis sejarah lewat sastra. Menurutku sih sangat penting ya. Karena kalau misalkan kita sebagai generasi Gen Z lah ibarat ya, atau kan generasi saja ada generasi alpha, generasi beta gitu. Ya itu kan sangat-sangat penting ya, maksudnya ya untuk mengenal sejarah perkembangan negara Indonesia kah, atau enggak sejarah di suatu tempat. Itu kan sangat penting kan, itu kan merupakan suatu budaya juga kan yang emang sangat perlu untuk dilestarikan atau sangat penting untuk diketahui. Karena bagaimanapun setiap perkembangannya zaman kan akan tumbuh lagi sejarah baru atau akan muncul lagi sejarah baru. Jadi dengan keberadaan sastra pun itu bisa membantu untuk membuat arsipan sejarah gitu, biar kayak nanti generasi selanjutnya bisa tahu ternyata sejarah Indonesia tuh kayak gini, atau enggak ternyata sejarah di tempat mereka tinggal tuh kayak gini gitu. Jadi tetap tersimpan ya. Iya. Jadi biar ya tidak terlupakan lah sejarah itu. Ya, kita kan nggak boleh melupakan sejarah ya. Jadi kita harus juga tahu ya ilmu tentang sejarah. Bagi sesama Indonesia gitu kan. Iya, sangat penting kan. Nah, kan kakak sebagai mahasiswa Universitas Pamulang ya, kebetulan ngambil sastra Indonesia. Iya. Nah, sekarang
Kakak ada gak sih membuat suatu karya tentang karya sastra tapi mengandung sejarah gitu? Untuk sekarang sih belum ya, tapi aku pernah waktu itu kan aku ada mata kuliah yang berkaitan tentang sastra lisan. Iya. Sastra lisan kan yang kita tahu tuh kan kayak mitos, bisa juga cerita rakyat, dongeng, fabel gitu kan, maksudnya sastra lisan kan. Dan waktu itu kebetulan dosenku tuh memberikan tugas untuk mencari tahu cerita rakyat yang ada di daerah masing-masing, yang dimana pada saat itu aku mengambil cerita rakyat yang berkisahkan sejarah terbentuknya sejarah terbentuknya desaku, desa tempat tinggalku. Jadi aku sempat bikin cerita itu, dan sempat juga aku unggah ke platform digital, dan itu udah terbit. Judul ceritanya itu kan Kisirpong, ini mana itu merupakan tokoh utama atau tokoh yang membentuk desa tempat tinggalku tinggal. Sejauh ini karya-karya kakak yang udah kakak buat ini sebagai apa ya, kemungkinan nanti menjadi penulis yang lebih handal lagi gitu ya. Nah, karyanya sekarang tuh apa saja sih kak? Untuk karyanya aku baru bikin 3 buku sih. Yang pertama juga buku antologi puisi, dan kedua juga masih yang pertama tuh buku puisi judulnya Tinta Pemberani, dan kedua juga aku bikin antologi puisi yang dimana itu judulnya Sepasang dari Luka Lebam. Sama yang terbaru ini bukuku judul ini Serumpun Pantun Sejuta Rasa, yang dimana ini buku kumpulan pantun yang aku buat. Kenapa aku bikin kumpulan pantun? Karena pantun juga termasuk Karya sastra kan? iya. Maksudnya sastra lisan juga. Iya. Jadi menurutku kan jarang juga sekarang orang yang pakai pantun tuh untuk sehari-harinya kan jarang banget ya. Jadi kenapa aku bikin buku ini? Karena aku ingin ya setidaknya melestarikan budaya pantun itu sendiri gitu. Kan juga terkadang pantun cuman hanya dipakai kayak acara-acara pernikahan Betawi gitu kan. Itu kan budaya juga kan, budaya Iya. Betawi. Dan emang sekarang juga sangat jarang nggak sih untuk dipakai budayanya kayak gitu. Jadi ya itulah ideku kenapa aku bisa untuk bikin buku kumpulan pantun. Nah kak, jadi kan sekarang ini kan kita ada di era digital ya. Jadi penting gak sih sebuah karya sastra ini yang mengandung sejarah itu memiliki keterhubungan dengan dunia digital? Itu sih sangat penting ya, karena kita kan saat ini udah sangat dengan dunia digital tuh sangat-sangat terikat kan. Dari kita sering memakai gadget, kemana-mana pun kita kadang ngerjain tugas pakai laptop, iPad dan segala macamnya gitu. Menurutku sangat penting untuk menghubungkan antara dunia sastra dengan dunia digital, karena aku juga sekarang lihat anak-anak zaman sekarang tuh yang kemana-mana bawa buku. Iya, jarang banget. Iya, yang karena dan banyak juga yang orang-orang tuh mengeluh dengan harga buku cetak. Jadi kayak yang mereka tuh kayak kok bisa ya harga buku cetak harganya segini, semahal itu ya, semakin tebal kan semakin mahal ya. Jadi ya sebenarnya ini juga aku tidak 50-50 lah, maksudnya ada keuntungan dan kelebihannya dunia digital ini kan. Jadi kenapa kita bisa menggunakan digital sebagai perkembangan sejarah, karena itu sangat mudah diakses, maksudnya dimanapun dan kapanpun itu kita bisa bisa tahu atau bisa kita langsung cari di internet. Maksudnya kita mau cari buku ini ya kita langsung dapet kan. Terus kayak kita tuh nggak perlu lagi bawa berat buku kemana-mana gitu. Terus kayak kita juga bisa baca kapan aja dan di mana aja. Maksudnya dengan sebuah ponsel gitu ya, kita udah bisa, maksudnya kita bisa mengakses keberadaan karya sastra itu dengan mudah. Terus anak-anak zaman sekarang apalagi Gen Z gitu kan, banyak sekali kayak membuat apa sih namanya tuh webpad gitu kan, terus kayak AU kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kayak era digital juga ternyata sudah masuk ya kak. Nah terkait dengan AU ya, menurut aku
kalau untuk Au sendiri itu kan dia berkembangnya tuh di Twitter ya, dan Iya. kayak kalau kalau kalian tahu kan tuh kayak dia bentuk ceritanya tuh tentang apa sih namanya, chat Iya, chat kayak gitu aja, kan. iya. Nah kalau menurutku secara pribadi itu tuh Au belum termasuk ke karya sastra, karena menurutku karya sastra tuh sudah terbentuk menjadi arsipan atau udah bentuk menjadi sebuah buku, sudah menjadi sebuah tulisan yang tertata dengan baik, maka itu disebut dengan karya sastra. Sedangkan Au sendiri kan itu masih kayak gambar-gambar ya, gambar-gambar yang berupa Terus cetan tidak kayak ada gitu. estetik kata-kata gitu ya. Iya, iya. Estetikannya kurang, Kurang gitu. Jadi menurutku Au bisa saja dikatakan sebuah karya sastra ketika dia sudah dibentuk menjadi novel atau cerita lainnya gitu. Itu menurutku udah bisa disebut karya sastra ketika dia sudah terbentuk menjadi buku, kumpulan gitu. Nah, yang terakhir nih, pesan-kesan untuk generasi selanjutnya nih. Kan sekarang kita generasi Gen Z gitu kan. Gen Z banget. Iya. Nanti kan untuk generasi alpha apalagi beta gitu kan. Nih, gimana ya kayak biar tertarik gitu mengenai sastra, apalagi tentang sastra sejarah nih, Kak. Nah, kalau pertanyaan itu sebenarnya PR banget buat para penulis, bagaimana penulis itu bisa membuat peristiwa atau alur-alur ataupun mengembangkan karakter tokoh yang menarik. Karena kalau kita sendiri tuh agak membosankan ya, ketika membaca sebuah buku tapi bukunya tentang buku sejarah, yang dimana kan kalau misalnya buku sejarah kan yang kita tahu, aduh pusing banget nih kayak sejarah Indonesia kayak gini-gini, atau sejarah ini kayak gini. Tapi ketika sudah dikembangkan dengan para tokohnya yang mungkin menarik, atau cerita-ceritanya yang menambahkan bumbu-bumbu romance, yang dimana kan anak muda kan suka kayak pasarnya sekarang itu kan anak muda yang dimana mereka tuh ya taunya kisah-kisah percintaan dong. Iya, lebih memilih ya. Iya. Kan. Jadi mungkin itu tugasnya penulis, maksudnya bagaimana mereka bisa mengembangkan karakter tokoh atau karakter cerita dalam sebuah karya sastranya, tapi tetap menambahkan sejarahnya gitu sih, Kak. Nah, segitu bincang-bincang sastra kami. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.